Jangan minum anggur lagi ya. Kapan kamu lihat aku minum? Aku sudah minta dokter kasih resep penawar alkohol, simpan baik-baik. Aku nggak bisa terima perhatianmu. Penawar alkohol ini susah banget didapat. Kamu mau ngapain? Di dalam sana kotor banget. Aku kasih tahu, meskipun kamu ambil, aku nggak akan minum. Kecuali kamu terjun ke dalam. Kamu akan minum kalau aku terjun ambil? Kamu nggak akan terjun. Kamu obsesif banget sama kebersihan. Kamu ngapain? Kamu beneran mau terjun? Li Chuan, ayo turun-turun. Kamu beneran terjun? Kamu jatuh? Hati-hati, hati-hati. Pelan-pelan aja. Cepetan kasih tanganmu. Hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Kamu baik-baik aja? Sekarang kamu akan minum kan? Aku akan minum, oke. Kamu beneran terjun? 2 pil setiap kali. Otak kamu kenapa sih? Aku akan minum sekarang. Aku sudah minum. Cepetan, aku tarik kamu keluar. Tunggu, kamu harus bersumpah dulu. Kamu berhenti minum anggur baru aku keluar. Aku bersumpah. Aku Shi Shaoqiu, aku bersumpah gak akan minum anggur seumur hidupku. Kalau aku gak bisa berhenti, aku akan disambar petir. Dibunuh Tuhan, oke? Berdiri, tolong. Kasih syalmu dulu. Syal? Kamu butuh syal buat apa? Ini. Kamu tanganmu berdarah. Aku tarik kamu keluar. Cepetan, kamu gak bisa. Ayo, aku bawa kamu ke rumah sakit. Kasih tanganmu. Kamu gak bisa. Kamu gak bisa tarik aku keluar. Jadi gimana dong? Pergi cari Rui Nui, bilang dia datang bantu aku. Tapi jangan bilang kakakku. Oke, kamu tunggu di sini, tunggu aku sebentar. Rui Nui, cepetan. Kemarilah, tangan Li Chuan terluka. Terluka? Gimana? Ikut aku. Li Chuan. Apa yang terjadi, bagian mana yang terluka? Tangan ini terluka. Cepat keluar. Ayo, hanya luka kecil. Tarik dia keluar. Gunakan kekuatanmu juga. Aku akan menopangmu. Sudah pegang dia belum? Sudah, kakimu hati-hati. Kaki yang lain. Ayo, aku akan membawamu ke rumah sakit. Xiao Qiu, kembali ke kamarmu dulu. Apa yang terjadi denganmu? Aku akan pergi ke rumah sakit bersamamu sekarang. Ayo pergi. Dia menderita fobia darah, jaga dia. Jadi bagaimana denganmu? Aku bisa mengurus diriku sendiri. Ayo, aku akan membawamu ke rumah sakit dulu. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Jadi terserah kamu, oke? Xiao Qiu. Aku akan membawamu ke kamarmu. Di mana Li Chuan? Dia pergi sendiri. Dia menyuruhku menjagamu, dia bilang kamu menderita fobia darah. Jadi ayo pergi ke rumah sakit bersamanya. Xiao Qiu, kamu tidak bisa. Dia bisa mengurus dirinya sendiri, oke? Jadi bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Kamu tahu dia pergi ke rumah sakit mana? Aku tidak tahu. Ini. Li Chuan, bagaimana kabarmu? Apakah parah? Tidak parah. Hanya luka di kulit. Kamu menderita kekurangan darah kan? Sudah berhenti berdarah belum? Jadi kenapa kamu masih duduk di sini? Apa ada yang tidak beres? Tadi aku tidak bisa menemukan lift. Poliklinik ada di lantai atas. Aku harus naik dan turun, jadi sekarang aku merasa sedikit pusing.
Kalau pusing mari kita istirahat, oke? Aku baik-baik saja, ayo pergi. Bukankah kamu pusing? Kalau pusing istirahatlah. Aku akan membelikan air untukmu, oke? Tidak perlu. Kali ini karena aku yang tidak baik. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Jangan jadi pecandu alkohol. Aku bersumpah. Wajahmu terlihat tidak baik. Atau kita pergi ke rumah sakit sekali lagi. Tidak perlu. Aku ingin segera pulang dan beristirahat. Li Chuan, aku sedang mencarimu. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Apa yang terjadi? Apa kamu terluka? Hanya luka kecil. Sudahkah kamu pergi ke rumah sakit? Kami sudah kembali. Jangan bilang kamu hanya pergi ke dokter biasa. Aku sudah pergi untuk pemeriksaan spesialis. Ji Chuan. Draft yang aku berikan padamu tadi malam perlu diperbaiki di bagian mana? Tidak aku. Ani, bisakah kamu memberitahuku mengapa tangannya terluka? Apa kalian berdua berkelahi lagi? Berkelahi? Hal ini tidak seperti ini. Sebelumnya aku bersama Li Chuan. Kami sedang di tempat parkir. Lalu Xiao Qiu datang. Lalu ada Seekor kelinci. seekor kelinci. Ya, Lalu Ya itu. Kelinci lucu dengan bulu yang halus. Lalu tiba-tiba dia melompat ke. pot bunga. Ya lalu tiba-tiba dia terbang. Oh tidak, dia melompat ke jalan. Lalu saat itu, Li Chuan ingin menangkapnya. Lalu ada mobil yang lewat. Apa? Li Chuan tertabrak mobil? Tidak, bukan itu truk sampah. Truk sampah? Kamu tertabrak truk? Kamu baik-baik saja? Aku Hal tidak tertabrak ini truk. apa yang aku katakan? Seperti ini kamu tidak mengerti aku. Itu truk sampah. Lalu angin bertiup, lalu sampahnya jatuh ke tempat itu. Karena itu aku jadi seperti ini. Kamu tidak tertabrak mobil, kamu juga tidak tertabrak truk. Aku baik-baik saja, kalian berdua tidak perlu khawatir. Aku harus menggambar desain. Mari kita bicara bersama, aku harus pergi sekarang. Li Chuan, kamu benar-benar baik-baik saja? Ah, aku ingat. Aku dengar akan ada badai malam ini. Badai? Benar atau bercanda? Tingkat berapa badainya? Kenapa kamu tidak pergi? Perasaan saat dikhianati tidak nyaman kan? Xiao Qiu. Rui Nui. Masuklah. Ryu Niu duduk di sana. Xiao Qiu, aku memberimu benda ini. Kamu suka? Ya, apakah ini dirancang olehmu? Ini adalah museum keluarga Li Chuan. Ini adalah karya Li Chuan, juga memenangkan hadiah besar. Sangat indah. Xiao Qiu. Bukan berarti Li Chuan ingin bersalah padamu. Sebenarnya kamu tahu kebenarannya kan? Jadi tolong katakan padaku kenapa dia ingin bersalah padaku? Mari kita tanyakan langsung padanya. Dia tidak mengatakan. Jadi, aku juga tidak nyaman untuk mengatakannya.
Sebenarnya aku ingin bertanya padamu. Awalnya Li Chuan ingin kembali ke Swiss. Tapi tiba-tiba dia memutuskan untuk tinggal di sana. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Ya. Karena aku telah merobek paspornya. Apakah itu sangat buruk? Tapi dia benar-benar perlu kembali ke Swiss. Kenapa? Jika kamu ingin dia baik-baik saja, maka biarkan dia kembali ke Swiss. Kamu bisa datang ke sana untuk mengunjunginya, aku akan membayar tiketmu. Datanglah ke rumahku. Tidak peduli berapa lama kamu ingin tinggal. Aku bisa membujuknya untuk kembali. Tapi aku sangat perlu tahu. Kenapa dia harus kembali? Kenapa dia harus kembali? Ini urusan pribadi Li Chuan. Li Chuan itu orang yang keras kepala. Jika aku memberitahumu, dia pasti akan memutuskan hubungan kita. Apa dia selalu kekurangan darah? Sudah sangat lama. Beneran serius? Tidak serius kok, cuma masalah kecil saja. Lalu bagaimana dengan kecelakaannya? Kecelakaan mobil yang mana? Kecelakaan yang terkait dengan kakinya. Hal ini benar-benar serius. Pada saat itu, dia hampir meninggal. Kapan itu terjadi? Umur 17 tahun. Lalu apa? Maksudmu apa lagi setelah itu? Maksudku 4 tahun lalu. Kenapa dia tiba-tiba meninggalkan Shanghai? Apa karena masalah keluarga? Atau karena masalah ekonomi? Mungkin hanya sekadar mengganti tempat kerja Ruinui. Kamu membela dia untuk menipuku kan? Xiao Qiu. Penyakit adalah tabu terbesar dalam pergaulan sosial. Kita selalu menghindari pembicaraan soal itu, kamu mengerti? Aku tidak mengerti. Dalam pergaulan sosial, baik kamu maupun aku saling berdebat seperti sekarang. Tak ada yang mau menunjukkan kelemahannya. Apalagi seorang pria. Dulu dia sering membicarakanmu di depanku kan? Banyak kali. Aku dulu pernah melihat fotomu. Di hari ulang tahunmu. Kamu mengirimkan foto lewat email. Xiao Qiu. Tolong datang ke Zurich ya, oke? Rumahku sangat dekat dengan rumah Li Chuan. Kita bisa bermain ski bersama-sama. Apa kamu tahu? Dengan satu kaki dia lebih hebat dari orang lain saat bermain ski. Tidak perlu. Li Chuan bilang, kita sudah selesai. Katanya orang yang dia suka sekarang adalah Zhen Nite. Sen Nite? Bagaimana bisa? Ada kesalahpahaman. Apa kesalahpahamannya? Saya tidak tahu tentang hal lain. Tapi ada satu hal yang saya tahu dengan sangat jelas. Itu adalah orang yang selalu disukai Li Chuan adalah kamu. Ada seseorang yang mencari saya harus pergi dulu. Bahagia ya? Saya sudah tinggal di kamar selama 3 hari 3 malam, lalu membawa puisi Xie Lingyun untuk diterjemahkan. Mungkin berguna untuk kamu.
Bagaimana? Bagus-bagus. Kalau begitu jika Tian Xiaogang melihat hal ini, apakah ada kemungkinan dia akan muntah darah? Tidak, dia akan mengompol. Benar, ada 30 menit lagi untuk presentasi tentang penawaran. Berikan kepada Ye Jingwen untuk diterjemahkan setelah selesai menulis. Saya sudah selesai menulisnya. Saya sudah menggunakan banyak dokumen yang diterjemahkan oleh Shi Xiaoqiu. Biarkan dia yang melakukannya akan lebih cepat. Tapi, Li Chuan, kamu belum tidur selama 3 malam. Mari kita kembali untuk beristirahat, sisanya biar kami yang urus. Oke. Jadi saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya. Kalian harus bekerja keras sedikit lagi. Ingat bahwa tepat jam 10 besok pagi kita akan menyerahkan penawaran. Oke. Beristirahatlah, tidur yang nyenyak. Tanah ini ada di sana. Kamu lihat tanah di atas juga bagus. Bagaimana situasi GMF? Tidak ada kemajuan. Sudah memikirkan segala cara. Tapi mengingat bahwa Wang Lichuan masih harus begadang untuk bekerja. Mungkin belum sepenuhnya selesai. Saya dengar mereka mempekerjakan seorang desainer. Bernama Jenny Te Suosa? Ya. Apakah kamu mengenalnya? Saya pernah melihatnya di majalah. Hotel yang mereka desain bersama. Baru saja memenangkan hadiah besar dalam desain. Memenangkan hadiah adalah masa lalu. Kita harus lihat bagaimana kali ini. Tinggal beberapa hari lagi. Kalau di hari ini mereka tidak bisa menyerahkan gambarnya, dianggap mereka otomatis menyerah. Kenapa aku merasa mereka bisa menyerahkannya? Tidak semulus itu ya? Bagaimana kalau terjadi insiden lain? Aku bilang bagaimana kalau bagaimana? aku sudah memperbaikinya. Kamu bekerja keras. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana perasaanmu? Percaya diri? Tidak masalah. Kenapa hanya kamu di mana, Lichuan? Dia mungkin masih tidur. Oke. Aku sudah menerima versi terjemahan presentasi tender. Aku menemukan Lichuan butuh sekitar 20 menit. Untuk familiar dengan bahasa Cina di situ. Mari kita lakukan seperti ini surah, and dat and case ini. Lagi pula saat berdebat. Kita memang butuh penerjemah. Aku menolak ide ini sekarang Annie dicurigai membocorkan rahasia. Aku menemukan dia harus diawasi dengan serius. Karena itu, aku biarkan dia di sampingku, tidak jauh bahkan selangkah. Untuk melihat trik apa lagi yang bisa dia gunakan. Kamu pergi memberitahu Annie suruh dia bersiap sebentar. Oke, jadi aku pergi memanggil Lichuan? Tidak perlu lagi pula, kita sudah selesai persiapan. Biarkan dia tidur. Oke. Lichuan. Lichuan? Bangun Lichuan. Jam berapa sekarang?
Evaluasi tender jam 1000. Sekarang sudah jam 9.20. Semua orang menunggumu. Penkan. Kenapa alarm tidak berbunyi? Mungkin berbunyi. Kenapa kamu panas sekali? Apakah kamu demam? Sini mari kita cek. Aku baik-baik saja. Oke, mari kita cek. 397 derajat Celcius. Ayo pergi ke rumah sakit. Tidak perlu, aku akan pergi setelah presentasi tender. Aku bisa menahannya. Biarkan saja, oke? Pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Siapa tahu apa yang akan terjadi? Jika sekarang aku tidak pergi ke evaluasi tender, kesempatan akan diambil oleh orang lain, kamu mengerti? Semua kerja keras yang telah kita lalui akan sia-sia. Zhang Xiaohua bisa menggantikanmu. Tidak ada cukup waktu untuk melakukannya, aku sudah menyiapkan semua dokumen untuk presentasi. Jika dia hanya melihat dan membacanya, dia tidak akan mengerti. Maka jelas dia tidak bisa menjawab pertanyaan. Li Chuan, sudah berapa kali aku bilang, hidupmu jauh lebih penting daripada tender ini. Ayo turun dan tunggu aku akan segera menyusul. Pergi. Ini versi terjemahannya untuk kamu presentasikan. Mari kita lihat, ada beberapa poin yang aku tulis transliterasinya di samping. Kata-kata yang ditulis dengan tinta kuning adalah nama kamu, perlu sedikit memperhatikannya. Terima kasih. Kenapa aku masih merasa ngantuk? Atau kita berhenti sebentar, aku pergi beli kopi untukmu? Yang dia butuhkan sekarang bukan kopi. Dia sedang demam. Li Chuan, kamu benar-benar merasa baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Aku sangat kesakitan sampai mau mati. Ini kecelakaan mobil, kecelakaan mobil. Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja? Tolong aku. Apa yang terjadi? Aku sangat kesakitan sampai mau mati. Apakah kamu tahu cara menyetir mobil? Kami sudah menginjak rem, kami benar-benar tidak bermaksud melakukannya. Tolong panggil ambulans. Ini kartu namaku, ada 8.000 yuan. Bisakah kamu menyimpannya sementara? Lalu hubungi aku nanti jika ada yang perlu diselesaikan? Mr. Wang Mirka yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Apa maksudmu tidak mematuhi peraturan lalu lintas? Bagaimana kamu menyetir? Benar, dia tiba-tiba keluar, sehingga aku harus menyetir seperti ini. Ji Chuan. Cukup panggil polisi untuk menanganinya saja. Itu dia turun-turun, apa yang kamu lakukan? Turun untukku. Lepaskan tanganmu, jangan gunakan kekerasan. Lepaskan tanganmu. Jangan tangkap dia. Li Chuan. Xiao Qiu, jangan tarik aku lagi. Simpan cepat, ini berbahaya di sini. Pergi. Jangan biarkan dia pergi, dia lari. Anggap dia, tangkap dia. Merampok. Merampok. Berhenti. Tolong hentikan mereka, berhenti. Mereka memintamu untuk berhenti cepat, terima kasih. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu mengganggunya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Bagaimana sekarang? Jangan khawatir, Tuan Tian. Mungkin sekarang, mereka bersembunyi di suatu tempat untuk menangis. Tuan Cheng, apakah orang dari GMF sudah datang? Belum, hanya mereka yang tersisa. Tuan Cheng, kamu harus menjelaskan. Menurut peraturan, datang terlambat berarti kehilangan hak untuk bergabung dalam evaluasi tender. Datang 1 menit terlambat dianggap terlambat. Tersisa 2 menit. Tersisa 1 menit dan 30 detik. Cabang GMF di Shanghai telah datang untuk menyerahkan dokumen tender. Tuan Cheng, dokumen tender ini dianggap tidak valid. Menurut peraturan, pasti harus perwakilan hukum perusahaan yang menyerahkannya. Apakah dia perwakilan hukum GMF? Saya staf GMF. Ini kartu identitas karyawan saya. Seorang staf bisa menyerahkan dokumen tender, tapi pasti harus ditandatangani oleh perwakilan hukum. Itu sudah ditandatangani. Hei Nona, prosedurnya diterima. Terima kasih, kamu sudah berusaha keras. Istirahat dulu. Terima kasih. Buka ini. Lalu lakukan pendaftaran. Ya. Tuan Cheng, ini catatan presentasi tambahan kami. Kamu meminta untuk mengurangi 5% dibandingkan dengan harga penawaran regulasi? Benar. Oke. Aku akan mengesampingkan rencana penawaran itu. Satukan saja ya. Mr. Wang, dokumen penawaran sudah dikirim. Ya, tepat waktu. Bagaimana denganmu?
Oke, cepatlah kemari. Dah. Kesimpulannya, desain kami telah menghubungkan budaya asli Wenyo kota yang terkenal dengan sejarahnya. Hal yang kami tuju adalah keanggunan efektif seperti raja-raja formal, menggunakan struktur melengkung untuk atap, menyajikan ritme musik, menggunakan dinding yang miring, untuk meningkatkan estetika. Ini akan menjadi pusat hiburan dan budaya, dengan berbagai peralatan fungsi canggih. Sangat megah. Oke. Menurut rencana arsitektur yang baru saja diperkenalkan oleh Mr. Tian, para juri di sini dapat dengan bebas memberikan pertanyaan kepadanya. Oke. Saya ingin bertanya kepada desainer Tian, pemikiran apa yang Anda miliki tentang desain dinding luar? Ms. Xie, apakah mereka sudah sampai? Mungkin mereka hampir sampai. Mereka akhirnya sampai di sini. Kami mengalami masalah di jalan. Oke, bersiaplah. Semoga berhasil, Mr. Wang. Jadi saya akan pergi mempersiapkan diri dulu. Xiao Qiu, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, bagaimana denganmu? Aku baik-baik saja. Mereka hanya ingin mencegah kita datang ke sini untuk mengikuti evaluasi penawaran. Ketika waktu penawaran sudah berakhir, mereka pergi begitu saja. Untungnya kamu berlari sangat cepat. Aku selalu berlari cepat. Jika aku ingin mengejar seseorang, mereka tidak bisa lolos dariku. Kamu mungkin terjaga sepanjang malam. Tidak ada yang bisa kamu lakukan, kamu bisa pergi sekarang. Kenapa? Apakah kamu tidak ingin membiarkan aku ikut dalam presentasi kita? Saya khawatir ini terlalu cemerlang sampai Anda bisa pingsan. Sombong. GMF selalu berorientasi pada melindungi nilai abadi dari gaya arsitektur desain kami. Setiap ada struktur yang rasional dengan diversifikasi, sambil menggabungkan dengan budaya lokal. Mengenai dekorasi, kami tidak menunjukkan pemikiran postmodern yang singkat, tidak juga mengandalkan membangkitkan emosi intens untuk menggugah semua orang. Dalam ide desain, kami telah menyelaraskannya dengan pemikiran mengupas yang mewah untuk kembali ke asal keluarga Dao. Sementara itu, kami menemukan kemunculan kembali semangat klasik Tiongkok dalam puisi Sui. Presentasi yang luar biasa cemerlang. Saatnya juri memberikan pertanyaan. Saya ingin bertanya pada Tuan Wang. Wenyo adalah daerah pesisir, ada badai di musim panas. Kecepatan angin terkuat saat mencapai daratan bisa mencapai 68 ms. Secara bersamaan bisa disertai hujan deras. Struktur dinding kedap air gedung opera akan diperiksa dengan sangat ketat. Jika air bisa merembes masuk maka mesin dan lampu di gedung opera serta peralatan audio ada masalah dengan mereka. Tolong bicarakan sesuatu tentang struktur dinding dalam rencana pencegahan bencana. Oke. Terima kasih atas pertanyaan Profesor Fang. Asal dari permukaan dinding kayu tradisional adalah untuk mencegah air. Itu dilakukan berdasarkan fitur material dengan lem yang diisi. Lem yang diisi digunakan memiliki tanggal kedaluarsa sendiri, itu akan menua. Aksesoris logam akan berkarat. Efektivitas penghematan energi tidak seperti yang Anda harapkan. Rencana GMF menggunakan sistem dinding kaca padat. Kekakuan ketahanan kelengkungan dengan fungsi kedap air. Semua cocok untuk arsitektur rumit ini. Dan cuaca abnormal daerah pesisir, seperti Sydney Opera House yang dikenal semua orang, untuk melawan badai. Seluruh struktur telah menggunakan bentuk cangkang telur. Tentang bentuk yang kami gunakan, adalah bentuk telur angsa yang memiliki efek yang sama. Tuan Wang, ada masalah. Saya tidak tahu apakah Anda sudah menyadarinya atau belum. Struktur desain bentuk baja besar yang Anda gunakan akan meningkatkan kesulitan dalam instalasi dalam. Saya telah melihat gambarnya. Lebar lorong dalam konstruksi proyek kurang dari 8 meter. Jangkauan kerjanya sangat kecil. Apakah ada kemungkinan setelah pembangunan berjalan lancar, kita akan menghadapi masalah lain? Terima kasih telah mengingatkan saya. Itu pertanyaan yang sangat menarik. Saya telah bertemu dengan perusahaan yang bertanggung jawab atas konstruksi dan serius berdiskusi pemasangan benar-benar mungkin. Saya akan meminta perusahaan konstruksi untuk membuat rencana pemasangan yang spesifik dari bagian komponen hingga kren. Hingga urutan pemasangan ada penjelasan spesifik untuk mereka. Pada saat yang sama akan ada dokumen perhitungan tonase. Mr. Wang, saya ingin bertanya bahwa gedung opera yang Anda desain adalah arsitektur telur angsa ini. Bagaimana ia mengekspresikan pemikiran Dao dan semangat Feng Shui? Terima kasih para juri. Saya menemukan inspirasi untuk merancang rencana ini saat membaca puisi Feng Shui sejak periode Dongjin dari penyair Xie Lingyun. Xie Lingyun? Saya dengar bahwa Mr. Wang tumbuh di negara lain.
Puisi dikenal dengan penggunaan kata-kata yang pilih-pilih. Ia mengandung implikasi yang mendalam. Sulit bagi orang biasa untuk memahaminya. Saya ingin bertanya, puisi mana yang memberikan inspirasi bagi Anda? Tolong jangan menertawakan saya. Saya orang asing. Sedang belajar bahasa Cina. Tapi tingkat bahasa Cina saya sebenarnya tidak mencapai kemampuan untuk sepenuhnya memahami seluruh puisi kuno. Untuk dapat menyelesaikan rencana ini dengan lebih baik, saya telah meminta penerjemah saya, MSY, untuk membantu saya mengumpulkan dan menerjemahkan puisi-puisi ini. Mohon percayalah jika Anda menggunakan bahasa Inggris untuk membaca puisi Xie Lingyun. Mereka juga menarik dan indah. Saya ingat ada kalimat seperti ini. Saya menemukan bahwa kalimat ini cocok dengan status geografis di Wenyou. Dan ide pemandangan yang luar biasa dalam kalimat ini langsung memicu desain saya. Maaf untuk bahasa Inggris saya yang buruk. Apa aslinya kalimat ini? Saya tidak tahu jelas aslinya kalimat ini. Atau mungkin bertanya pada penerjemah saya. MSY tolong datang ke sini untuk membantu kami. Kalimat yang baru saja dibaca oleh Mr. Wang berasal dari puisi Kuo Shiningshu karya Xie Lingyun. Kalimat aslinya adalah awan putih melayang di atas batu yang sepi, bambu hijau memesona di atas riak yang jernih. Terima kasih. Terima kasih Nyonya Xie. Desain yang saya buat persis seperti batu sepi itu. Permukaannya halus dengan warna abu-abu yang dapat memantulkan awan di langit. Ini dapat mengungkapkan ide awan putih yang melayang di atas batu sepi, dan juga mengungkapkan makna nama daerah pegunungan Blue Wave. Sekaligus ini adalah penghormatan kepada Xie Lingyun, penyair yang menulis kalimat itu. Ada rumput musim semi di rawa, ada burung bernyanyi di Taman Willow. Di tanah Wenyou ini. Kamu terlihat tegang ya? Bukankah ini pantas? Saya tidak. Menurut saya anggaran GMF Anda telah terpenuhi sejak lama. Jangan serakah seperti itu. Anda harus memberikan kesempatan untuk menghasilkan uang kepada orang lain. Mr. Tian. Apakah Anda tidak akan punya nasi untuk dimakan? Jika benar tidak punya, Anda tahu cara mengambilnya dari orang lain. Apa maksud kalimat Anda? Saya tidak mengerti. Anda mungkin mengerti. Bagaimana sejelas siang hari? Saya tidak salah kan? Jangan sombong seperti itu, saya harus memberitahu Anda. Kami memberikan harga yang jauh lebih rendah dari Anda. Kami memberikan harga yang pantas. Jadi mari kita tunggu dan lihat. Mr. Wang? Mr. Wang, saya memberitahu kabar gembira. Para juri setuju untuk memilih rencana desain GMF. Selamat. Terima kasih. Mr. Wang, apakah Anda pernah ke Nan 11? Saya belum. Saya lahir di kota bernama Hiang di Nan 11. Saya adalah keturunan Xie Lingyun, jadi saya merasa sangat familiar dengan desain Anda. Oh ya, saya bukan juri. Jadi saya tidak bisa mencampuri ide para ahli. Tapi jujur saja, melalui desain Anda kali ini, saya bisa merasakan dengan dalam. Budaya nasional Tiongkok kita sangatlah mendalam. Dan daya tarik luar biasa yang diciptakannya. Terima kasih, makasih. Saya adalah keturunan orang Tiongkok. Saya sangat bangga dengan budaya leluhur kita. Tapi ini bukan hanya usaha saya sendiri. Ini adalah pencapaian yang didapat karena kerja keras tim saya. Benar. Oh iya. Terima kasih sudah menjaga ibu saya di pesta minggu lalu. Sampai sekarang dia sering berbicara tentangmu. Ibumu? Ibu saya bernama Hua, dia adalah profesor pensiunan dari Akademi Seni. Terima kasih, ini bisa dianggap sebagai rasa hormat saya untukmu. Terima kasih. Nama keluarga saya adalah Hua. Nama saya Hua Xiao. Pekerjaan saya adalah melukis. Keahlian ibu saya adalah melukis bunga peoni. Lukisan ini dilukis Olena. Dia menyuruh saya memberikannya padamu. Terima kasih. Saya pasti akan membawanya pulang untuk disimpan.
Oh iya. Saya harus kembali untuk mendiskusikan dengan juri tentang rencana penawaran. Jadi permisi. Baiklah, baiklah. Dadah. Dadah. Li Chuan. Bagaimana saya harus berterima kasih padamu? Kamu sudah membantu saya melukis selama beberapa hari. Ji Chun. Saya benar-benar tidak bisa. Saya perlu istirahat. Oke, pergi sekarang, pergi. Di sini, di sini. Ini. Ambil pelan-pelan. Pelan-pelan. Sekarang saya ingin mengumumkan bahwa GMF telah mengakhiri investigasi terhadap Annie. Kami tidak menemukan bukti apapun tentang kebocoran rahasia kami. Annie, terjemahanmu telah menginspirasi desain Li Chuan. Jadi perusahaan memutuskan untuk memberikanmu hadiah uang yang spesial. Sangat bagus, Tuhan, bagus. Selamat, selamat. Terima kasih Tuan Zhang. Tentu saja perusahaan tidak melupakan orang lain. Untuk merayakan kemenangan ini, perusahaan telah mengatur khusus seminggu untuk berlibur di desa resort terdekat. Jadi besok pagi kita akan pergi. Aku akan membiarkanmu pulang untuk berkemas. Bersantailah sepuasnya. Bagus sekali. Silahkan bersoraklah. Sik Qiu, bersoraklah, bersoraklah. Bersorak, bersorak. Bagaimana, Jack? Kamu bisa lega kali ini? Pekerjaanku telah selesai. Malam ini aku akan kembali ke Shanghai. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Ayo bermain bersama kami selama beberapa hari. Aku ingin menerima undanganmu. Tapi ada banyak hal yang harus dilakukan di Shanghai. Yang menunggu untuk Handle. Ayo bermain sendiri kalian. Oke. Bersorak. Xiao Qiu, selamat atas pemulihan kehormatanmu. Coba katakan padaku apa rencanamu untuk menggunakan bonus itu. Bagaimana aku bisa menggunakannya? Ketika ayahku sakit, aku masih berhutang banyak pada Li Chuan. Ada lubang yang belum terisi. Kamu sangat bodoh. Li Chuan tidak memperhatikan uang ini. Dia tidak memperhatikan, tapi aku memperhatikan. Aku tidak ingin berhutang padanya. Aku menemukan bahwa kamulah yang ada di hati Li Chuan. Kamu lihat dalam evaluasi tender ini, dia memanggilmu untuk datang, mengucapkan terima kasih di depan semua orang. Kamu pasti sangat terhormat. Ini. Tentang hal ini dia jelas berterima kasih padaku. Puisi ini aku terjemahkan untuknya. Pada saat aku sedang diselidiki, aku memang menggunakan bentuk berwarna beruntung dia melihatnya. Kalau tidak akan ada Peblestone, nama desain. Benarkah? Ini disebut kompatibel. Xiao Qiu, liburan ini. Aku merasa kita harus mencari cara untuk menangkapnya. Menangkap? Ya. Tangkap. Ji Chun, Sampai? Masuk. bagaimana ini? Apakah dia sudah membaik? Saat di rumah sakit dia sudah turun panasnya. Tapi sekarang dia demam tinggi lagi. Tidak baik, pasti harus segera dibawa ke rumah sakit. Dia tidak setuju untuk pergi. Seperti ini. Aku perhatikan akhir-akhir ini kamu sering begadang untuk menyelesaikan tugas. Lebih baik biar aku saja yang mengerjakannya, kamu istirahatlah. Bisa kamu handle? Kamu tidak ingat dulu aku pernah belajar kedokteran? Meskipun aku tidak terlalu ahli, setidaknya aku masih lebih baik darimu. Kamu benar. Oh ya, obat-obatannya. Ditaruh di lemari samping tempat tidur. Panggil aku kalau ada yang dibutuhkan. Oke, oke. Oke, jadi ini tanggung jawabmu. Dah. Li Chuan, bagaimana kabarmu? Aku ingat dulu. Saat kamu sakit, kamu bilang paling suka kalau kepalamu diusap olehku. Kamu bilang kalau aku melakukannya kamu akan lebih baik. Xiao Qiu. Xiao Qiu. Xiao Qiu.
Kemana saja kita? Pagi ini aku dibangunkan sangat pagi oleh Jenny dan dia marah-marah padaku. Selamat akhirnya kamu merasa bersalah padanya. Sebenarnya Senite sangat kasihan. Tidak bisa menemukanmu, kakek langsung menanyainya. Inilah mengapa kita pergi ke daerah pegunungan ini. Sinyal di sini buruk ya? Lihat. Tidak ada sinyal. Akhirnya kita sampai. Tempat yang indah. Pemandangan hijau yang menakjubkan. Ada malaikat di sini? Udara di sini juga segar. Itu adikku, Xiao Qiu. Kenapa Xiao Dong ada di sini? Xiao Qiu Jingwen. Kenapa kalian berdua ada di sini? Karena minggu ini untuk bersantai. Saya menghubungi Pak Sang. Dan dia bilang kalian berdua akan datang ke sini. Selain itu saya pikir Xiao Qiu sudah lama tidak bertemu Xiao Dong. Jadi saya terbang ke sini bersamanya. Ngomong-ngomong saya datang untuk bertemu dengan dua gadis cantik ini. Ayo, saya sudah menyiapkan hidangan favorit kalian, leher bebek. Ambil ini. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kak, apa kamu lapar? Pak Xiao ingin mentraktir kita makan, benar. Bagaimana bisa kita biarkan dia yang bayar? Kita harus mengundangnya. Apa yang terjadi denganmu? Apa kakimu mati rasa karena duduk terlalu lama? Ayo pergi. Pak Wang. Selamat Dareng, selamat. Selamat atas kemenangan tender itu. Berita itu menyebar lebih cepat dari yang saya kira kamu tahu. Tunggu, biar saya perkenalkan. Ini adik saya Wang Lichuan ini, manajer Jiu Tong Pak Xiao Guan. Pak Wang, lama tidak bertemu. Halo. Lama tidak bertemu. Apa kalian saling kenal? Kami pertama kali bertemu 4 tahun lalu di sebuah pameran. Ketika fobia darah Xiao Qiu kambuh lagi, kamu ingat? Ya, kami sudah saling kenal sejak saat itu. Akhirnya kamu ingat. Jangan hanya berdiri di sana, masuklah untuk berbicara. Yang ini kelihatannya enak. Ayo, saya ingin makan yang ini juga. Ayo, masuk. Semangat. Semangat. Cepat. Xiao Dong. Semangat. 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 Begitu bodohnya kamu. Cepat. Semangat. 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 Cepat. Kerja bagus. Kamu berenang dengan sangat baik. Apa kabar? Apa kamu lelah? Begitu bodohnya kamu. Kita akan bertanding lagi nanti. Jangan hanya duduk di sini menonton. Biar saya lihat kamu berenang bersama. Jangan takut, ayo berenang. Apa yang kamu lakukan? Kamu membuatku takut. Ayo berenang bersama kami. Hentikan itu. Ayo, berikan tanganmu. Kita akan berenang sedikit lagi. Berenang lebih menyenangkan dari yang kuduga. Kenapa kamu tidak berenang? Oh, kamu di sini. Aku ingin bermain biliar, bisakah kamu mengajarkanku? Cepat. Ayo pergi. Ayo. Kamu melakukan kesalahan. Dengarkan aku. Letakkan 4 jarimu di atas meja. Sehingga jari telunjuk berada di sebelah jempol. Pertahankan tanganmu seperti ini. Selalu rilekskan tanganmu. Seperti ini, atau kamu tidak akan memiliki cukup kekuatan. Seperti ini benar. Itu benar. Lihat, mereka datang. Nona, sekarang, apa yang ingin kalian mainkan? Aku ingin bermain biliar. Biliar? Tidak apa-apa. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo. 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 Aku akan memberitahumu nanti bagaimana perasaanmu. Kamu dulu pernah bermain biliar, bukan?
Xiao Qiu, kamu ingin bermain kan? Biar aku yang mengajarimu. Xiao Qiu, aku juga ingin belajar. Bisakah kamu membimbingku? Li Chuan, kamu tertarik bermain biliar kan? Bisakah kita bermain beberapa game bersama saat ada waktu? Itu bagus. Kenapa kita tidak bermain sekarang? Jing Wen. Annie dan aku ingin belajar cara bermain olahraga ini sekarang. Kalian berdua akan bermain sekali dulu. Kami akan menonton dan belajar, oke? Tidak masalah bagiku, tapi Li Chuan, aku tidak ingin mengganggumu. Tidak masalah. Aku juga ingin menontonnya. Annie, apakah ini pacarmu? Sebenarnya, Namaku Xiao Guan, aku seorang penerjemah bahasa Inggris dan aku rekan kerja Annie. Aku Jen Nite, seorang perancang lanskap. Senang bertemu denganmu. Jujur Wang Li Chuan dan aku. Mari kita mulai sekarang. Aku akan memukul bola, mari kita mulai. apa yang kamu lakukan? Ada beberapa sel tunggal yang tidak bisa bereaksi tanpa katalis. Aku tidak percaya dia tak pernah cemburu. Apa kamu merasa bersalah karena kita memanfaatkan Xiao Guan? Kamu orang yang sangat peduli. Tidakkah kamu melihat bahwa dia punya niat saat itu? Kerja bagus. High five. Bola putih kini masuk ke lubang. Bagus sekali. Sungguh tampan. Dia sangat keren. Dia benar-benar keren. Hebat sekali. Kamu bermain dengan sangat baik. Sudah berapa lama kamu berlatih olahraga ini? Tidak, dulu aku pernah bergabung dengan sebuah klub. Aku hanya di level amatir. Mau main satu game lagi? Mari tunda sampai lain kali. Sekarang aku harus keluar untuk menangani beberapa masalah. Semoga harimu menyenangkan. Tunggu. Lihat, apakah kemampuanku cukup profesional mengajari kamu? Bagus sekali. Selamat. Tuan Xiao, bisakah kamu mengajariku? Baiklah. Sekarang pegang tongkatnya. Oke, aku akan mengajarkanmu. Keterampilan dasar yang paling mendasar. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Pegang Ikut aku. bolanya erat-erat apa? Xiao Qiu, Jing Wen, apa keinginan terakhirmu? menurutmu apakah yang kulakukan cukup untuk membuat Wang Li Chuan tersinggung? Kita dalam posisi kalah, itu artinya tanda kekalahan yang menyedihkan. Dengarkan aku. Kemampuan Li Chuan dalam bermain biliar sangat luar biasa, sehingga ia memenangkan juara saat masih di sekolah. Dia hanya berpura-pura kalah. Berpura-pura? Membuat seorang pria berpura-pura kalah dalam permainan sama saja dengan membunuhnya. Xiao Qiu, jangan hanya mengandalkan perasaanmu padanya untuk mengakui kebenaran ini. Kataku, apakah kamu sengaja menarikku ke dalam permainan itu? Itu benar. Ye Jingwen, wanita hebat Ye. Bisakah kamu berhenti membuat konflik? Awalnya sudah banyak konflik. Kau ingin menyebabkan konflik antara Xiao Guan dan Li Chuan. Apa maksudmu? Kenapa aku bisa menyebabkan konflik? Aku hanya ingin mereka lebih dekat melalui persaingan. Apakah kamu pernah membaca novel? Tanpa perjuangan dan pembunuhan, kita tidak bisa menemukan nilai kita. Xiao Chu, kamu tidak boleh hanya diam, melihat mereka berjuang. Lebih baik kamu mengambil tindakan. Kamu lihat Wang Li Chuan sekarang sedang jejak tanpa alasan. Saatnya kamu menghiburnya untuk menunjukkan padanya betapa femininnya kamu. Li Chuan, aku lapar. Maukah kita pergi makan malam? Siapa itu? Halo, apakah kamu sudah memesan makanan? Tidak, aku belum.
Aku yang memesannya. Letakkan di sana ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ada kantin di lantai bawah, kenapa kita tidak makan di sana? Aku baru saja memesan makanan untukku. Kalau kamu mau pesan sendiri. Kenapa kamu tidak pergi Killier? Apakah kamu ingin menjadi orang yang terisolasi? Aku sudah dan baru saja kembali. Pembohong. Kamu sendiri tinggal di kamar ini sepanjang sore. Jangan pikir aku tidak tahu apa-apa. Li Chuan. Apakah kamu depresi? Tidak, aku tidak. Ya kamu. Tidak, aku tidak. Ya kamu. Lihat. Kamu makan berlebihan. Tidak, aku tidak. Li Chuan. Aku saudaramu kan? Jadi ketika kamu memiliki masalah atau kesulitan, katakan saja padaku. Aku bisa kasih kamu saran. Gak, aku baik-baik aja. Apa itu ada hubungannya sama Xie Xiaoqiu? Dengerin aku. Wanita itu nggak beda jauh sama HP. Mereka pengen disentuh, pengen didengerin. Tapi kalau kamu pencet tombol yang salah, kamu bisa nelpon. Contoh yang bagus kan? Ngerti nggak? Itu lumayan bagus. Lagi ngapain kamu? Kamu harus pesan sendiri kalau lapar. Jadi sekarang aku bisa makan apa? Oke, aku kasih kamu 1 sendok. Kamu lagi ngelakuin hal yang salah. Aku tahu. Sebenarnya kamu ngomong apa sih? Wang Li Chuan dicium sama kamu tanpa bisa ngelawan. Kan kamu suruh aku bikin dia nyaman. Jadi aku ikutin saran kamu. Terus dia bilang apa? Nggak ada, dia bilang aku ngelakuin hal yang salah. Dia jelas-jelas untung. Kenapa dia nyalahin kamu? Menurut aku hatinya lagi seneng banget. Xiaoqiu, kamu keren banget, beneran keren. Kemampuan kamu lebih hebat dari yang aku kira. Aku yakin kamu bisa ngelakuin hal-hal besar. Semangat kalau kamu berhasil ngalahin dia kali ini. Kamu bisa maju dengan mudah dari langkah penting ini. Semangat. Lihat deh, kamu semangat banget. Aku khawatir sama kamu.
Kamu sama Li Chuan itu pasangan di film romantis. Sekarang malah jadi film detektif. Semangat! Siap Q, kamu lagi sibuk nggak? Aku mau ajak kamu makan. Selamat makan. Oh, bisa ambilin aku menu kue. Tentu. Terlalu banyak, kita nggak perlu lagi. Dessert itu penting setelah makan, tolong ambilin aku. Iya, Siap Q, kalau kamu makan sama aku, kamu nggak perlu terlalu hemat. sudah cukup, kita tidak perlu membuang-buang. Lagi pula harganya sedang naik. Tapi aku yang akan bayar makanannya. Sudah kenal kamu lama sekali. Aku tidak mau membuang uangmu. Aku dengar dari Jingwen, kampung halamanmu di Chongqing. Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku tentang berkunjung ke sana, saudara? Bagaimana ibumu? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu? Dia pergi ke luar negeri saat aku berumur 2 tahun. Dan belum pernah kembali. Apakah dia tinggal bersama ayahmu? Ayahku menunggunya selama 10 tahun di Cina. Akhirnya, dia hanya menerima sebuah surat. Di dalam surat itu, hanya ada permohonan cerai. Ayahku sangat frustrasi. Sampai dia bunuh diri dengan melompat ke sungai. Kita tidak bisa menemukan jasadnya. Aku sangat menyesal. Aku seharusnya tidak mengingatkanmu pada cerita sedih. Itu terjadi sudah lama sekali. Sejujurnya, ayahku adalah orang yang sangat polos. Dia sangat menyayangiku. Ketika ibuku pergi, dia mengemban peran sebagai ayah dan ibu. Ibuku juga meminjam banyak uang dari untuk pergi ke sanak luar negeri. Saudaraku. Jadi dia harus berusaha keras mencari uang untuk membayar pinjaman ibuku. Sayangnya dia berpikir terlalu negatif. Tapi ayahmu sekarang di surga. Kalau dia tahu betapa suksesnya kamu, dia pasti akan sangat bahagia. Aku? Apa prestasiku? Di Shanghai, perusahaan kecil seperti Jiutong mudah ditemukan di mana-mana. Itu karena tuntutan yang kamu berikan pada dirimu sendiri terlalu tinggi. Seperti yang kita lihat, kamu pekerja keras. Dan kamu adalah manajer dengan masa depan karir yang cerah. Ini pertama kalinya aku mendengar dari seorang gadis bahwa aku adalah pria yang begitu hebat. Percayalah, semua yang kukatakan benar. Mimpimu akan terwujud. Ya, dan mimpiku adalah Mengembangkan perusahaan terjemahan Jiutong untuk mengubahnya menjadi grup terjemahan Jiutong. aku tahu kemampuan diriku sendiri. Aku hanya butuh seorang teman baik yang bisa mengerti aku. Sekarang mari kita minum. Jangan merasa berterima kasih, semua ini milikmu. Terlalu banyak. Makan lebih banyak. Aku tidak bisa makan daging. Bagaimana kamu bisa menghancurkan aku di kolam besar seperti ini? Bisakah kamu berenang? Ketika aku masih di universitas, aku dulu bergabung dengan sebuah tim. Menurutmu aku bisa berenang? Tim renang? Aku hanya percaya kalau kita bertanding. Kamu ingin bertanding denganku? Apakah kapasitasmu cukup? Apa masalahnya dengan kapasitasku? Mari kita lihat apakah kamu bisa menahan napas lebih lama dariku atau tidak. Menahan napas? Aku yakin aku lebih baik darimu. Jadi mari kita mulai. Jika aku menang, kamu harus melipat gandakan uang bonusku 5 kali. 5 kali? Oke. Tapi apa yang akan aku dapatkan jika aku yang menang? Jika aku menang, aku hanya butuh ciuman, oke? Oke. Bagus. Mari kita mulai. Mari kita mulai. Oke.
Aku menang. Aku menang. Apa yang kamu tertawakan? Itu biasa saja. Bagian mana yang kamu ingin aku cium? Boleh aku pilih? Tidak, bukan itu yang aku maksud.